بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين حمد الناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقال تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صدق الله العظيم. Yang saya hormati Ketua DKM dan seluruh pengurus di musala, juga yang saya hormati para tokoh masyarakat, Pak Dewan, Pak RW, dan juga para sesepuh pengurus di RW dan RT, juga para asatizah, para pekerja, serta Bapak dan Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wahayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan untuk kita semuanya. Begitu banyak nikmat Allah, semoga Allah senantiasa menambahkan nikmatnya untuk kita, yang kita perjuangkan dengan senantiasa meningkatkan syukur kita kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk kedua utama kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan segenap umatnya hingga yaumul qiyamah. Dan untuk kajian kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita buka, kita awali dengan membaca suratul Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah kita membahas tentang bersuci, taharah, gitu ya, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang sholat. Jadi di antara tujuan utama kita bersuci, baik mensucikan diri dari najis maupun bersuci dari hadas, tujuan utamanya adalah bagaimana agar ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, kita dalam kondisi suci, dalam kondisi bersih. Dan aktivitas utama untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah sholat. Sholat adalah ibadah paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk melaksanakan sholat, syaratnya salah satunya kita harus suci, harus bersih. Badan kita, tempat sholat kita
pakaian kita tidak boleh ada kotoran, najis. Kemudian kita juga harus bersih dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Lalu di dalam kitab ini dimulai dengan pembahasan tentang sholat, dari makna kata sholat itu sendiri, bahwa sholat itu memiliki arti, kalau menurut kamus itu adalah doa. Dan doa itu kan artinya kita memanjatkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap agar Allah memenuhi kebutuhan kita, memenuhi hajat kita dengan sholat. Maka untuk kebutuhan itu tadi kita perlu dalam keadaan paling baik, keadaan paling suci dan bersih. Lalu kemudian setelah menjelaskan tentang makna sholat menurut bahasa, sholat menurut syariat, menurut istilah agama, seperti yang biasa kita lakukan dan kita pahami, yaitu aktivitas ibadah, serangkaian ibadah, baik perkataan maupun pekerjaan yang diawali dengan takbir, yaitu takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Ketika kita sudah bertakbir, maka takbir itu mengharamkan apa yang sebelumnya halal. Misalkan sebelumnya hak sah-sah saja, halal, satu sama lain di antara kita ngobrol, mau ngobrolin bisnis, mau ngobrolin makan, mau ngobrolin apapun gitu, itu silakan. Tapi kalau sudah takbiratul ihram, nggak boleh kita ngobrol gitu. Begitu juga makan, minum, dan bergerak, beraktivitas, kalau sudah takbir itu nggak boleh. Nanti baru boleh lagi setelah kita mengucapkan salam, menutup ibadah, serangkaian ibadah tadi dengan salam. Sholat ini ada fisiknya, ada jiwanya ya. Jadi kalau fisik sholat itu seperti apa yang terlihat, ada berdirinya, ada mengangkat kedua tangan, kemudian kita membaca suratul Fatihah dan membaca kalimat-kalimat lainnya, lalu kita ruku, sujud, dan seterusnya. Itu bisa disebut sebagai fisiknya sholat, jasadnya sholat. Tapi setelah kita menyempurnakan fisik sholat, syarat dan rukunnya harus sempurna, semaksimal mungkin yang bisa kita usahakan. Selain itu, kita juga perlu menjiwai sholat itu. Sholat itu harus ada rohnya, dan roh sholat itu adalah keikhlasan dan kekhusyuan. Bahwa yang namanya sholat itu harus ikhlas, hanya berorientasi menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menginginkan keridhoannya. Kemudian sholat juga harus dilaksanakan dengan khusyuk ya, yaitu fokus, konsentrasi, tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat ini begitu banyak sekali keistimewaan, hikmah, dan keagungan sholat. Di antara keistimewaan sholat ini, yang pertama, sebagaimana kita pahami bahwa sholat ini bagian dari rukun Islam, yang juga merupakan tiang agama. Yang namanya rukun itu kan artinya kerangka utama. Rukun Islam artinya kerangka utama Islam. Ibarat sebuah bangunan, kerangka utamanya itu ada fondasi, ada tiang, kemudian ada palang-palang atasnya gitu ya. Nah, itu kerangka utamanya.
itu namanya rukun Islam. Lalu dari kerangka utama ini, sholat adalah tiangnya, yang dengan tiang bangunan bisa tegak, ya, bisa berdiri tegak, dan jika tidak ada tiang maka bangunannya bisa runtuh. Sehingga kemudian dalam definisi lain, sholat itu memang inti dari status keislaman kita. Artinya kalau orang itu mau dilihat status keagamaannya, dia sholat atau enggak gitu. Kalau enggak sholat, itu benar-benar enggak kelihatan dia itu siapa gitu, agamanya apa. Nah, kalau sholat baru kelihatan, oh ternyata dia sholat, ternyata dia ke musola, berarti dia seorang muslim. Tanpa harus melihat KTP-nya ya. Kita lihat dia sholat atau tidak, kita udah tahu, oh dia berarti seorang muslim. Kemudian sebagai aktivitas terpenting dalam keagamaan kita, sholat ini juga yang merupakan ibadah yang pertama nanti akan dihitung ketika kita dihadapkan dengan hisaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama dinilai itu adalah sholatnya. Sholatnya baik atau tidak. Kalau udah selesai dengan urusan sholat, baru ke yang lainnya. Lalu ternyata juga sholat merupakan salah satu wasiat terakhir Rasulullah SAW ketika menjelang wafatnya beliau. Yang beliau wasiatkan, pesankan adalah sholat. Nah, beberapa banyak tentang keistimewaan sholat yang memang perlu kita perhatikan, bahwa sholat ini memang kewajiban utama kita dalam beragama Islam setelah kita mengokohkan, menguatkan keimanan kita. Baik, kemudian tadi kalau kita dalam sholat itu, sebagaimana arti dari kata sholat itu sendiri doa. Jadi ketika orang punya keperluan, punya kebutuhan, maka memang dia disarankan untuk banyak-banyak sholat. Kan ada sholat hajat, gitu ya, ada sholat istikharah, itu semuanya sarana untuk berdoa kepada Allah. Begitu juga dengan sholat-sholat lainnya, yang kalau untuk hal itu memang ini diantaranya cenderung kepada pembahasan tentang sholat sunnah, ya, sholat sunnah. Nah, baik, kemudian kalau kita telusuri tentang bagaimana sholat ini disyariatkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia, maka sholat merupakan ibadah yang sudah ada sejak masa-masa umat manusia terdahulu, ya, terdahulu. Jadi di dalam ayat-ayat Al-Quran digambarkan bahwa sholat ini sudah ada sejak nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan ada disebutkan tentang Nabi Musa yang juga melaksanakan sholat. Nabi Musa itu termasuk nabi yang generasi awal-awal gitu ya, awal-awal. Jadi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, terus Musa. 16 ya. Jadi agak udah lumayan jauh dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga ada seperti dalam ayat yang menggambarkan bahwa Nabi Isa juga ada aktivitas atau kewajiban menjalankan ibadah sholat. Jadi nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW itu juga menjalankan ibadah sholat. Makanya kalau kita baca sejarah kewajiban sholat 5 waktu yang diwajibkan kepada kita dalam peristiwa Isra Mi'raj, itu Nabi Musa itu yang memberikan saran
dan masukan kepada Rasulullah gitu ya, agar meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kewajiban sholat 50 kali dalam sehari semalam. Kebayang gak ya kalau sholat sehari semalam kita 50 kali? Nah, dari 50 menjadi 5 gitu ya. Menjadi 5 karena Nabi Musa punya ini punya tasawur, punya gambaran 50 kali itu adalah kewajiban yang sangat berat, apalagi bagi kita umat Nabi Muhammad SAW yang secara kekuatan fisik itu memang lemah gitu ya, kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Nah, lalu pada masa Nabi Muhammad SAW sebenarnya sebelum Isra Mi'raj itu juga sudah ada kewajiban sholat. Hanya saja sholatnya berbeda dengan yang kita jalani sekarang, yang kita lakukan sekarang. Diceritakan wa indama bu'itha nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, kana yusalli rak'ataini kulla sabahin wa yusalli rak'ataini kulla masain. Beliau sejak diutus menjadi seorang rasul dan seorang nabi itu sudah menjalankan kewajiban sholat, yaitu 2 rakaat di waktu pagi dan 2 rakaat di waktu sore. Itu yang kemudian yang dipahami oleh para ulama ahli tafsir sebagai penerjemahan, penafsiran dari ayat wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar. Wasabbih, dan bertasbihlah, pujilah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, bil ashiyyi, di waktu sore, wal ibkar, dan di waktu pagi. Gitu. Jadi katanya ayat ini maksudnya tentang kewajiban sholat yang dilakukan sebelum Isra Mi'raj oleh Rasulullah SAW dan juga umat Islam saat itu, yaitu para sahabat. Yang kalau kita baca sejarah itu kan, ketika Rasulullah masih masa-masa awal, beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian biasanya berkumpul dalam jumlah yang belum banyak gitu ya, yang masih sedikit, di rumah sahabat yang bernama Al-Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu an. Itu Rasulullah mengajarkan para sahabat sholat, tapi sholat mereka itu memang ngumpet-ngumpet gitu ya, sembunyi-sembunyi, agar tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy gitu. Karena kan di antara para sahabat yang masuk Islam saat itu ada sahabat yang masuk Islam tapi orang tuanya orang musyrik gitu ya, orang kafir, yang orang tuanya itu nggak setuju, orang tuanya nggak suka kalau melihat anaknya menjadi pengikut Nabi Muhammad, sehingga bisa disakiti, bisa disiksa. Makanya tadi sembunyi-sembunyi. Nah, itu tadi dilakukan secara di pagi dan sore hari, 2 rakaat. Lalu setelah itu kemudian ada ada Isra Mi'raj gitu ya, ada Isra Mi'raj yang pada saat Mi'raj ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Di situ kemudian mendapatkan kewajiban salat yang akhirnya kita diwajibkan salat 5 waktu sebanyak 17 rakaat ya, 17 rakaat. Pertanyaan gini, kalau 17 rakaat ini dilaksanakan langsung sekaligus, pagi hari bangun tidur 17 rakaat dilakukan, boleh nggak? Ya nggak boleh lah. Itu mah nggak perlu ditanyain gitu ya. Nggak boleh. Maksudnya gini, jadi apa sih hikmahnya? Kenapa nggak boleh? Karena memang Allah sudah mengatur kan kapan waktunya, bagaimana cara melakukannya. Nah, di antara hikmah dari pengaturan itu
memang Allah menginginkan kita tidak pernah jauh darinya. Bangun tidur, setelah kita tidur semalaman, kemudian kita menghadap Allah dengan sholat subuh. Setelah sholat subuh, kemudian kita beraktivitas untuk keperluan hidup kita, tapi kemudian siang hari kita kembali menghadap kepadanya dengan sholat zuhur. Lalu setelah sholat zuhur masih belum selesai urusan kita, kita lanjutkan kembali sampai sore, lalu kita kembali menghadapnya dengan sholat asar, dan begitu seterusnya. Allah menghendaki kita tidak pernah jauh darinya. Kita harus selalu terhubung dengannya, dan membina hubungan yang terbaik dengan Allah adalah dengan sholat. Apalagi kalau selain sholat fardu yang 5, kita juga menambah dengan sholat sunnah. Di malam hari sebelum subuh kita sholat tahajud, kemudian setelah subuh kita sholat duha. Semakin dekat itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu diantara hikmah dari kewajiban utama kita dalam beragama Islam ini, yaitu dengan sholat, gitu ya. Nah, baik. Lalu kemudian setelah kita sedikit tadi membahas tentang betapa penting sholat dalam hidup kita, dalam status keislaman kita, dan sholat merupakan syariat utama dalam agama Islam, maka tentu kita sangat penting memperhatikan sholat kita. Bahkan kita juga diperintahkan untuk mengajarkan sholat ini kepada putra putri kita sejak mereka kecil. Jadi anak kecil itu belum wajib sholat. Yang wajib adalah orang tua mengajarkan sholat kepada anak-anaknya. Itu kemudian Rasulullah memberikan bimbingan, arahan, kita mengajarkan anak-anak sholat di usia 7 tahun. Jadi 7 tahun itu harapannya memang mereka udah bisa melaksanakan sholat, ya. Berarti dari sebelum 7 tahun itu mulai diajarkan tata caranya, bacaannya, prakteknya. Nah, maka pada usia 7 tahun bisa mulai diajak praktek sholat. Kemudian bagaimana mereka dari 7 tahun sampai 10 tahun itu sudah harus memiliki kebiasaan melaksanakan sholat, bahkan secara mandiri, tanpa harus disuruh-suruh gitu. Suruh-suruh. Jadi ini proses pembiasaan selama 3 tahun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan mereka terbiasa kalau subuh itu bangun, gitu ya, tidak kesiangan bangunnya. Jangan sampai waktu subuh terlewat mereka baru bangun. Nah, ini dibiasakan selama 3 tahun, dari usia 7 tahun sampai 10 tahun. Begitu juga di siang hari, sepulang mereka sekolah atau sepulang mereka main, mereka diajari bagaimana harus menjalankan sholat zuhur, gitu ya. Jadi komitmen waktunya, bagaimana cara menjalankannya, menjalaninya, itu yang diajarkan dan dibiasakan dalam waktu 3 tahun, sehingga jika pada usia 10 tahun mereka masih belum bisa menjalankan sholat dengan baik, Rasulullah menyarankan pukul, gitu ya, anak itu. Nah, makanya jadi sebelum masalah memukul, gitu ya, sebelum masalah memukul, ini proses yang harus dijalani. Kita sungguh-sungguh mengajari mereka selama 3 tahun. Jadi nggak sekonyong-konyong mukul. Bahkan dalam memukulnya juga Rasulullah mengajarkan jangan memukul yang membuat mereka bisa cacat, gitu ya, bisa menyakiti mereka, tapi yang jelas harus memukul yang bisa membuat mereka memiliki perhatian, gitu ya, terhadap kewajiban mereka. Sholat itu wajib, gitu ya, bahwa sholat itu wajib.
Kenapa? Karena ada hukuman yang berat bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ya, meninggalkan sholat dengan sengaja. Jika orang meninggalkan sholat itu karena kesengajaan, apalagi dia menganggap remeh, atau bahkan dia merasa sholat itu bukan sebuah kewajiban, itu bisa jatuh kepada status kufur atau murtad gitu, murtad. Ya, kecuali kalau dia memang orang tidak sholat bukan karena membantah, bukan karena tidak yakin atas status kewajibannya, itu namanya itu dosa besar gitu, dosa besar. Karena memang tadi sholat ini adalah kewajiban utama. Nah, baik, maka dari itu kemudian kita pahami waktunya, waktu sholat itu kapan. Karena sholat itu bahkan kalau kita kecepatan juga sholatnya nggak sah gitu. Kecepatan nggak sah. Kalau terlambat sah, cuman kita berdosa, ya. Misalkan waktu zuhur itu karena lalai kita terlambat, itu sholatnya sah. Kenapa sah? Karena memang sholat tetap harus dilaksanakan, itu ya sah. Cuman kita jatuh ke dalam dosa besar tadi, yang nanti masuk ke dalam ayat alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dalam melaksanakan syariat sholat, perintah sholat, itu termasuk dosa besar. Sehingga kita harus benar-benar memperhatikan waktu sholat. Kemudian setelah memperhatikan masalah waktu, kalau sekarang kan udah gampang ya, karena kita udah banyak bisa mendengar suara azan. Kalau di kita kan masjid banyak gitu ya, suara azan terdengar di mana-mana, kecuali kalau kita berada di tempat yang kedap suara gitu. Udah gitu di setel musik kenceng, nggak dengar suara dari luar, itu bisa melalaikan ya, suara azan nggak kedengaran. Tapi kalau kita hidup normal di rumah, sebenarnya suara azan terdengar di mana-mana. Nah, maka itu memudahkan kita untuk mengingat waktu sholat atau membantu menjalankan ibadah sholat. Nah, maka kita sekarang dimudahkan, tapi karena ada waktu-waktu yang kemudian kita itu tadi jangan sampai masuk ke dalam waktu yang pelaksanaannya dimakruhkan. Misalkan gini, ada waktu-waktu yang kita dimakruhkan untuk menjalankan atau melaksanakan sholat. Misalkan yang pertama, ketika matahari ada di atas ubun-ubun gitu ya, sebelum waktu zuhur masuk, itu kan kita dimakruhkan untuk melaksanakan sholat. Makruh di sini bahkan makruh tahrim bahasanya ya, makruh tahrim, atau katakan diharamkan aja gitu ya, atau kita dilarang melaksanakan sholat di waktu-waktu tersebut, walaupun biasanya ada pengecualiannya. Jadi saat matahari ada di atas ubun-ubun persis, kita diharamkan sholat, kecuali hari Jumat gitu. Karena kalau hari Jumat kan kita berangkat ke masjid, kita mau tahiyatul masjid, nah itu nggak masalah, silahkan sholat walaupun belum masuk waktu zuhur ya, belum masuk waktu zuhur, kita dibolehkan sholat. Kemudian sholat setelah subuh gitu ya, sampai masuk waktu duha, itu juga sama, kecuali ada yang uzur nih, yang uzur udah qomat di masjid, kita belum sempat qobliyah subuh. Nah, qobliyah subuh ini salah satu sholat sunnah yang sangat penting ya, sangat penting.
Sehingga kalau kita kita dalam perjalanan macet gitu ya, macet, tidak bisa melaksanakan sholat di angkot misalkan, di angkot. Nah sebenarnya syariatnya itu kita diperintahkan untuk sholat semampunya, jika bisa kita semampunya itu misalkan sambil duduk gitu ya, sambil duduk ya udah kita sholat, tapi tetap nanti sampai di rumah itu kita harus qadha gitu ya, harus qadha. Atau kita memang bangun subuhnya kesiangan gitu, waktu subuh udah habis, udah jam 8 ya kan, kadang ada gitu ya, kalau memang kita misalkan security yang habis jaga malam, kemudian karena habis jaga malam atau kita habis ronda itu kesiangan, maka ketika bangun kita langsung sholat subuh, tapi itu statusnya qadha ya. Jadi usallinya qadhaan tadi, usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati qadhaan lillahi ta'ala ya. Itu qadha itu artinya sholat yang dilaksanakan udah di luar waktunya. Baik, kemudian berikutnya salah satu syariat yang berkaitan dengan sholat adalah azan dan iqamah. Kita disunnahkan untuk azan dan iqamah ketika mau melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu ya, yang 5 waktu, baik sholatnya berjamaah maupun sendirian ya. Jadi termasuk kalau kita sholat sendirian, sebenarnya sunnah azan dan iqamahnya itu tetap disunnahkan ya, walaupun ada yang berbeda tentang sunnah azan. Kalau iqamah, qomatnya itu sepakat semuanya bahwa setiap mau sholat kita memang disunnahkan untuk qomat ya, disunnahkan untuk qomat, mau sholatnya sendirian ataupun sholatnya berjamaah. Tapi azan juga memang disunnahkan sih sebenarnya. Dan azan ini memiliki keistimewaan atau keutamaan yang begitu agung ya, yang begitu agung. Bahkan kalau kita baca sejarah disyariatkannya azan, dulu itu kan sempat ada ada wacana ini untuk memberitahukan masuknya waktu sholat. Ketika sholat udah diwajibkan yang 5 waktu, itu gimana ya caranya? Apakah pakai lonceng seperti orang-orang Nasrani atau pakai trompet seperti orang-orang Yahudi gitu? Nah, obrolannya kan kayak gitu tuh di kalangan para sahabat, sampai kemudian Allah memberikan mimpi kepada salah satu sahabat gitu ya, yang kemudian mimpi itu memang persis seperti azan yang sekarang kita kumandangkan gitu. Mimpinya seperti itu, kemudian disampaikan kepada Rasulullah, ya itu adalah wahyu dari Allah, itu adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala, yang dari mimpi itu kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Sayyidina Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan sesuai kalimat yang ada dalam mimpi sahabat tadi gitu ya. Nah kan kisahnya, sejarahnya seperti itu, sehingga ketika azan dikumandangkan, kita disunnahkan semua orang yang mendengar azan itu untuk menyimak dengan seksama, menyimak dengan baik. Bahkan dalam proses menyimak itu kita diperintahkan untuk mengulang kalimat yang diucapkan oleh sang muazzin ya, sang muazzin. Lalu setelah selesai azan gitu ya, kita juga kemudian disunnahkan untuk berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal mahmudata allati wa'adta innaka
la tukhliful mi'ad. Ya. Nah, ini doa yang sangat istimewa, yaitu doa maqamam mahmudan, gitu ya. Ada satu maqam, satu derajat, gitu ya, satu posisi yang mulia yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti, yaitu di surga, yang ada dalam doa tersebut, yang juga kemudian kita ucapkan setiap habis azan. Lalu kemudian terkait dengan azan dan iqamah ini, paling tadi mungkin pembahasannya itu, kalau ibu-ibu mau sholat apakah tetap harus azan atau enggak kalau sholat sendirian, gitu ya. Kalau sholat sendirian, tadi ini ada yang mengatakan tetap azan, tapi yang menjadi pembahasan di sini yang tidak disarankan atau tidak sah itu adalah azan ibu-ibu untuk sholat berjamaah yang ada laki-laki di situ, gitu ya. Cuman kan kalau di kampung, dulu saya di kampung ya, ada gitu sholat berjamaahnya sebenarnya ada laki-laki, cuman laki-lakinya ke masjidnya pada terlambat gitu. Yang duluan ke masjid ketika masuk waktu sholat itu ibu-ibu, karena ibu-ibunya kan rajin ya, ibunya rajin, akhirnya ibu-ibunya azan gitu. Tapi sebenarnya azan ini bukan apa ya, bukan otomatis sebagai alat untuk mengetahui masuknya waktu sholat sebenarnya. Tapi azan ini untuk memanggil sholat berjamaah gitu. Azan ini jadi kalaupun azan ini tidak pas waktu sesuai dengan masuknya sholat, masuknya waktu sholat gitu, itu nggak masalah juga sebenarnya gitu. Makanya kan kalau bulan puasa ya, kalau bulan puasa orang yang azan maghrib takjil dulu kan ya, sehingga azannya mungkin agak telat 2 menit gitu ya, itu nggak masalah gitu, nggak masalah, karena kasihan yang azan kalau nggak takjil dulu ya. Tapi ya kalaupun misalkan langsung azan dulu ya nggak masalah juga, karena memang mau memberitahukan waktu masuknya waktu sholat gitu, apalagi berkaitan dengan orang mau buka puasa. Yang jelas tadi kalau apa namanya, kalau untuk ibu-ibu gitu ya, jadi qomat ya yang dibahas itu sunnah qomat ketika mau sholat. Kalau azannya itu apa ya, menurut pembahasan itu azannya tidak disunnahkan gitu ya. Yang disunnahkan itu qomatnya itu untuk ibu-ibu. Kadang misalkan lagi ada satu acara, jamaahnya ibu-ibu semuanya, dia udah langsung qomat saja. Nah, baik, kemudian berikutnya selain tadi ada sunnah untuk berdoa setelah azan, juga ada waktu yang disebut dengan waktu ijabah ya, waktu ijabah ya. Memang doa setelah azan ini salah satu waktu ijabah. Kemudian selain setelah azan, ada waktu ijabah itu adalah di antara sholat qobliyah dengan sholat fardu gitu ya. Nah, itu juga doa ijabah gitu. Jadi kita kalau ada waktu di situ kita berdoa. Begitu juga nanti setelah, jadi kalau habis sholat makan udah biasa ya, setelah sholat kita biasa berdoa, itu memang waktu ijabah. Kemudian nanti sholat ba'diyah. Tapi sebenarnya sebelum sholat fardu
setelah qabliyah itu juga waktu ijabah kita disunahkan untuk berdoa. Kalau itu sih mungkin doanya sendiri-sendiri saja gitu ya kan, keperluan masing-masing itu beda-beda ya. Ada yang butuhnya mobil, ada yang butuhnya rumah gitu ya. Ada yang butuhnya kesehatan, ada yang butuhnya keistiqomahan dalam keimanan. Nah, itu silahkan masing-masing untuk memanjatkan doanya sesuai dengan hajatnya masing-masing, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, dan ucapkan, panjatkan doa itu dengan bahasa masing-masing, tidak harus dengan bahasa Arab gitu ya. Tidak harus dengan bahasa Arab. Walaupun kalau kita berdoa dengan kalimat-kalimat doa yang ada dalam Al-Quran atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu memang ada keutamaan tersendiri. Tapi kalau berkaitan dengan kebutuhan hajat hidup kita, semua hajat hidup silahkan panjatkan kepada Allah sebebas-bebasnya, gitu, sebebas-bebasnya di kapanpun gitu. Cuman kapanpun di sini kan kita juga perlu memperhatikan waktu-waktu istimewa tadi, yaitu waktu-waktu ijabah antara azan dan iqamah gitu ya, antara sholat qabliyah, sholat wajib, dan sholat ba'diyah. Maksudnya itu waktu-waktu ijabah. Kemudian di saat sujud gitu ya. Cuman kalau saat sujud ini kan jangan sampai kita sujud terakhir memperpanjang doa sementara kita makmum gitu. Kenapa? Karena kalau makmum kan harus mengikuti imam ya. Kalau makmum mah ya ikut imam. Kalau kita memperpanjang doa dalam sujud mah itu ketika sholat sunnah, ketika sholat sendirian gitu. Sholat tahajud, sholat qabliyah, ba'diyah itu silahkan. Nah, baik. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang berkaitan dengan syariat sholat sudah lumayan banyak sih yang kita bahas. Walaupun syarat dan rukunnya sih di sini belum, mungkin nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya secara singkat. Tapi jika masih ada waktu, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu jamaah sekalian terkait dengan pembahasan malam hari ini. Udah azan ya? Oh iya, udah azan tuh. Baik, kalau sudah habis waktunya, memang sudah masuk waktu Isya, sudah ada azan, kita cukupkan untuk pembahasan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pembahasan ini ilmu yang bermanfaat buat kita, bermanfaat untuk dunia akhirat kita, untuk memperbaiki ibadah kita sehingga kita memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari sama-sama kita akhiri kajian kita di malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa a'udzu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.